Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Purnomo dari kelas TID 23 dengan 3 digit NIM terakhir 122. Di sini saya akan melakukan praktik sniffing di chemistry. Sebelum kita praktik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang serangan cyber, lalu jenis-jenis apa saja dari serangan cyber tersebut. Lalu saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sniffing yang merupakan salah satu dari serangan cyber atau cyber attack. Apa itu serangan cyber? Serangan cyber atau cyber attack di sini adalah upaya yang disengaja untuk mencuri, mengekspos, mengubah, melumpuhkan atau menghancurkan data atau aplikasi atau aset dan lain-lain melalui akses yang tidak sah atau ilegal ke jaringan atau sistem komputer atau perangkat digital yang lain. Lalu mengapa cyber attack bisa terjadi? Di sini bisa terjadi karena adanya motivasi dari pelakunya. Di sini ada 3 motivasi yang berbeda. Yang pertama ada kriminal. Kriminal ini penyerangnya mencari keuntungan finansial melalui pencurian moneter, pencurian data, atau gangguan bisnis. Lalu kedua ada pribadi. Penyerang bermotivasi pribadi seperti karyawan saat ini, atau mantan karyawan yang tidak puas, terutama mencari pembalasan atas beberapa hal yang dianggap kecil. Ya, seperti pengecatan yang dianggap kurang bijak atau kurang pantas atau hal-hal yang semacam itu. Lalu untuk politik di sini penyerang yang memotivasi politik sering dikaitkan dengan perang cyber, terorisme atau aktivisme. Dan politik ini skalanya cenderung lebih besar daripada pribadi atau kriminal. Gitu. Lalu di sini ada jenis-jenis serangan cyber. Untuk cyber attack sendiri di sini jenisnya lebih dari 6. Di sini saya hanya memuatkan beberapa saja karena di sini kita akan lebih fokus ke sniffing itu sendiri. Selain sniffing, di sini ada phishing, ada virus, trojan, worm, dan advanced persistent threats. Lalu kita ke sniffing. Sniffing menurut OJK di sini memiliki definisi kejahatan yang dilakukan oleh hacker dengan menggunakan penyadapan jaringan internet untuk mencuri data dan informasi penting seperti username dan password m-banking atau informasi data pulsa, password email, dan data-data lain, data penting. Ya, intinya mengambil data-data melalui transmisi atau jaringan. Lalu di sini ada 2 jenis sniffing. Yang pertama ada passive sniffing, lalu ada active sniffing. Passive sniffing adalah metode di mana penyerang memantau dan menyadap lalu lintas data tanpa mengubah atau mengganggu paket data yang dikirimkan. Ya, passive sniffing di sini hanya menyadap data dari transmisi lah, hanya mengambil data dan mengetahui informasi tersebut tanpa mengubahnya. Berbeda dengan active sniffing. Active sniffing adalah metode di mana penyerang secara aktif mengubah atau mengganggu paket data yang sedang dikirimkan. Jadi di sini tidak hanya menyadap datanya, namun data yang ditransmisikan tersebut diubah untuk tujuan tertentu. Lalu di sini ada langkah-langkah sniffing. Di sini secara general saja. Yang pertama ada collection, yaitu pengumpulan data yang dilakukan sniffer atau alat untuk sniffing terhadap lalu lintas jaringan. Lalu kedua ada conversion, data yang didapat
dari collection data. Yang kedua, conversion, data yang diperoleh dari jaringan umumnya berada dalam bentuk binar. Pada tahap ini, data binar tersebut diubah menjadi format yang lebih mudah dipahami oleh sniffer. Lalu di sini ada analisis. Analisis ini bertujuan untuk memahami struktur data dan mencari informasi yang mungkin berguna dari data conversion tadi. Lalu yang terakhir ada pengambilan data. Sniffer akan mengakses dan mengambil data yang dianggap berharga dari data yang telah dikumpulkan tadi, terus dikonversi lalu dianalisis tadi. Lalu untuk bahaya dari sniffing ini ada banyak. Yang pertama ada kehilangan privasi tentunya. Penyerang atau hacker yang dapat mengakses dan membaca data percakapan pribadi di aplikasi seperti WhatsApp, SMS, dan email. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan privasi karena data pribadi tersebut jatuh ke tangan yang salah. Dan jika hacker melakukan atau penyerang melakukan active sniffing, maka hal tersebut bisa menyebabkan salah sangka terhadap, semisal kita melakukan percakapan ke orang lain dan percakapan tersebut dirubah, maka hal itu bisa menimbulkan permasalahan. Lalu kedua ada pencurian data dan informasi penting. Jika penyerang dapat mengakses perangkat Anda, mereka dapat mencuri data penting seperti username, password, dan PIN ATM atau mobile banking atau internet banking. Dengan informasi ini, mereka dapat mengakses akun-akun penting dan bahkan memindahkan dana ke rekening mereka. 3. Penggantian data keuangan. Penyerang mungkin mengganti username, password, dan PIN aplikasi keuangan Anda. Akibatnya, Anda tidak bisa mengakses akun Anda dan berpotensi mengalami kerugian material yang signifikan. Oke, di sini kita sudah di GNS tree-nya. Di sini kita akan melakukan simulasi sniffing ke file dengan format teks yang ditransmisikan dari satu komputer ke komputer yang lain. Dan di sini kita sniffing menggunakan Wireshark yang sudah tersedia di GNS tree-nya. Yang disiapkan di sini adalah virtual OS-nya. Di sini saya menggunakan Windows XP. Di sini agak benar. Di sini yang dibutuhkan 2 PC untuk saling berkomunikasi. Lalu kita hubungkan dengan melalui port LAN ini di masing-masing. Setelah itu kita langsung start aja. Di sini saya akan langsung skip saja. Oke, di sini sudah terbuka untuk PC-nya. Lalu pertama-tama kita konfigurasi dulu IP-nya di masing-masing PC. Di sini untuk IP-nya terserah saja
sesuai dengan aturan IP, itu ya seperti biasanya. Di sini untuk PC2 digit terakhir saya kasih 2. Lakukan hal yang sama dengan PC1. Untuk PC1 di sini digit terakhir saya kasih 1. Lalu kita coba koneksinya menggunakan pin, apakah sudah terkoneksi. Dari PC1 kita akan ping ke PC2. Jadi di sini sudah terkoneksi. Setelah itu kita coba catch lalu lintas jaringan di sini menggunakan hardset. Dengan klik kanan ke kabel ini, lalu start capture. Di sini untuk file name bebas. Lalu di sini saya langsung saja. Kita tunggu dulu sampai website open. Nah, kita bisa mengetahui data-data dari transmisi antara PC1 dengan PC2 di sini. Dan kita kembali ke PC1 lagi. Dan di sini di PC1 saya akan membuat suatu file txt. Di sini misal isinya bunuh raja malam ini, musuh, dan kita namai dengan rahasia saja. Kita buat folder agar bisa melakukan sharing ke PC2. Di sini kita atur konfigurasi untuk foldernya agar bisa share over. Di sini sudah share, sudah jadi share folder, start folder. Lalu setelah itu tab C2 untuk mengakses folder share folder tadi. Di sini kita menggunakan backslash lalu IP dari PC1. Oke, di sini kita bukan folder dan kita akan copy di sini ke
direktori lokal kita, direktori lokal dari PC2. Di sini saja, lalu kita coba buka. Oke, selanjutnya kita akan cek ke websitenya untuk mengecek isi dari file teks tadi, dan di sini muncul ya di read and response, dan di sini muncul dari isi file teksnya yaitu Gunung Raja malam ini. Dan begitu saja yang bisa saya praktekkan atau simulasikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.